Tapi Anda lihat dengan semangatnya orang untuk berusaha di bidang properti ini, maaf ngomong, dengan segala keterbatasan ilmu, terjun bebas di dunia properti, akhirnya benar terjun bebas beneran, gitu loh. Ini Anda sudah antisipasi sejak 2016 itu, saya. Gitu. Itu satu di sisi developernya. Di sisi masyarakatnya juga, dalam tanda kutip ya, mohon maaf, saya harus katakan umat kita belum cerdas. Menilai properti itu belum cerdas gitu. Ketika properti itu diembel-embelin syariah, selesai. Ini udah pasti benar. Syariah gitu loh. Dulu ya. 2016, 2017. 2017. Biar riba raib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kang Andi, apa kabar Kang Di? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Pak Ahmad, terima kasih banyak sudah mau mampir nih ke studio podcastnya Ori. Alhamdulillah, Allah mudahkan untuk silaturahim. Alhamdulillah. Dan narasumber kita kali ini, waduh, Masya Allah, ini kalau bicara tentang perjalanan beliau, karena memang Rumah Halal Indonesia ini kan, ya kita selalu menggaungkan segala sesuatu bermuamalah harus secara halal ya. Ya, pastinya begitu. Tapi beliau ini latar belakangnya, backgroundnya, ternyata beliau adalah seorang developer ribawi dulunya ya. Kita perkenalkan dulu, beliau adalah Pak Ama, panggilannya yang sebenarnya nama aslinya adalah Pak Abu Bakar ya. Muhammad Abu Bakar. Muhammad Abu Bakar. Kalau tadi Muhammad nama saya. Kalau Abu Bakar nama bapak. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi Muhammad Abu Bakar. Iya. Dan panggilan beliau biasa dikenal sebagai Pak Ama. Betul. Ya. Walaupun beliau latar belakangnya sebagai seorang developer ribawi, ini kita katakan langsung ribawi ya, biar orang juga semakin ngeh bahwa riba tuh kenapa sih riba mulu, sengeri apa sih emang, ngeri banget gitu ya. Betul. Nah, jadi walaupun latar belakang beliau adalah sebagai penggiat properti ribawi dulunya, tapi ternyata hari ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Properti Syariah Indonesia atau APSI. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi beliau saat ini sedang mengemban amanah sebagai Ketua Umum APSI, yaitu Asosiasi Properti Syariah yang memang terdaftar resmi ya. Betul. Di Kementerian PUPR kita terdaftar resmi. Iya, terdaftar juga. Jadi ada kira-kira 24 asosiasi properti. Oke. 2 syariah, diantaranya APSI salah satunya. Oh, saat ini dua yang syariah. Betul. Dari 24 asosiasi properti. Asosiasi properti dan syariah hanya 2. Baru 2. Mudah-mudahan nanti akan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan lebih banyak lagi. Artinya kalau misalkan asosiasi properti syariah semakin banyak, ya masyarakat Indonesia semakin bisa terselamatkan ya dari bahaya riba. Betul. Masya Allah. Dan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi kan luar biasa besarnya. Maka perlu kebersamaan di antara kita. Perlu banget ya. Jadi kita yang kecil ini aja kalau terpecah belah diketawain ya. Nauzubillah, jangan sampai makanya. Iya. Kalau kita yang kecil-kecil ini aja sudah terpecah belah, ya malu lah sama yang betul. Besar-besar. Gimana mau memerangi ribanya ya? Dibanding sama pendahulu kita sudah terlambat. Tapi kan lebih baik terlambat daripada tidak. Itu betul. Nah makanya kalau sudah terlambat terus kita mau berpecah, iya apa jadinya nanti? Sayang banget. Sayang banget. Iya. Waduh, Masya Allah. Oke Pak Ama, sebelum kita cerita tentang APSI lebih dalam, Oke ya, karena beliau ini saat ini sedang mengemban amanah sebagai Ketua APSI, Asosiasi Properti Syariah Indonesia, yang memang terdaftar resmi di pemerintah Indonesia. Secara legalitas insya Allah aman. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut ke sana, boleh dong cerita, antum nih sudah punya berapa proyek sih sampai dengan hari ini? Proyek yang apa nih? Yang syariah apa yang konven? Dari awal. Gitu loh. Dari awal. Jadi gini, kalau sebagai developer, Anda belum pernah sebagai developer yang dibawi tidak. Dulu Anda dibawi lama itu justru di usaha Anda yang kontraktor. Oh. Jadi perjalanan Anda dari tahun 90 itu. 90 Anda masuk Jakarta 90, bekerja di developer khususnya bagian untuk pembangunan ruko.
Oh. Developernya memang ribawi, tapi Ana sendiri hanya karyawan di situ. Oh. Sampai tahun 99 kolaps itu waktu karena Krismon. Oke. Antum ingat ya? Nah, Ana resign. Dalam situasi yang sulit itu, Ana resign, sempat jobless kurang lebih 1 tahun. Terus Ana kenal dunia kontraktor. Tapi kontraktor ini khususnya di bidang telekomunikasi. Kalau antum tahu bangun-bangun tower, menara atau BTS, bidangannya itu. Iya. Nah, disitulah Ana bikin satu perusahaan, gitu kan ya. Dengan tidak punya modal itu waktu. Yang terpikir ya modal ya dari bank. Oke. 2003 dari 2001 membina, 2003 bikin perusahaan, bergelut sampai 2011 ya dengan modal perbankan. Dan perbankannya perbankan konvensional. Oh, subhanallah. Nah, itu Anda merasakan banget lah gitu. Itu jatuh bangunnya itu ya lebih banyak jatuhnya daripada bangunnya sebetulnya. Bicara jatuh bangun lebih banyak jatuhnya daripada bangunnya. Tapi semuanya mungkin enak dilihat tapi tidak enak dirasa. Jadi, enak dilihat tapi nggak enak dirasa. Betul. Ya itulah lagi-lagi tidak ada berkahnya. Efek ribanya itu ya. Efek riba itu gitu. Dan itu berasanya itu bukan cuma suasana kerja, tapi subhanallah memang ya, ketika kita melanggar aturan yang sudah Allah sampai ke keluarga pun jadi tidak enak. Mudah sekali tersulut amarah dengan keluarga, dengan istri, dengan anak. Itu luar biasanya riba. Makanya benar sekali apa yang diajarkan kepada kita dari Rasulnya, dari Allah dan Rasulnya, dan dari asatis kita, bahwa bahaya riba itu ke semua lini. Semua lini masuk bahaya riba itu. Jadi ketika keberkahan sudah tidak ada, ya sudah, kita mau cari apa lagi? Imbasnya itu bukan cuma ke kita ya? Bukan cuma ke kita, tapi semua. Juga ke keluarga. Betul. Bahkan sampai ke anak kayak semua, gitu ya. Semua. Konflik dengan istri, konflik dengan anak itu hal yang biasa. Dan dulu waktu kita belum belajar mah alasannya capek kerja nih gitu ya. Iya, capek kerja lah karena ini kita perlu istirahat segala macam. Tapi sebetulnya bukan itu, bukan itu. Ada sesuatu yang hilang dari kita. Apa yang hilang? Keberkahan. Dan ketika keberkahan itu hilang, selesai. Mau kemana kita di dunia ini? Tanpa ada keberkahan dari Allah. Alhamdulillah itu perjalanan itu perjalanan. Alhamdulillah Allah menyelamatkan anak. Alhamdulillah. Iya. Dan berarti mulai waktu zaman kerja itu ya belum masuk ke kubangan riba. Tapi ketika bangun usaha itu ya. Iya, bangun usaha kontraktor gitu kan, ya. Bahwa kontraktor. Ya mindset orang usaha pasti perlu modal. Siapa yang bisa kasih modal ke kita? Ya, bank. Bank yang tertarik dengan bisnis ini, bank konven. Iya, dan ilmu belum ada. Apa itu riba? Belum ngerti kita sih. Walaupun kita baca itu Al-Quran lewat-lewat aja gitu, nggak sekedar baca. Nah itu pentingnya bimbingan asatis kan, pentingnya ahli ilmu gitu. Setelah kita tahu riba itu seperti apa, merinding kita sih. Subhanallah. Alhamdulillah kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri, punya waktu untuk bertaubat. Bayangkan kalau kita Allah tidak beri waktu untuk tahu, mengerti. Tidak ada waktu untuk tobat, nauzubillah. Makanya anak beruntung sekali. Anak ikut masih pengajian. Masih ada kesempatan. Allah masih memberikan anak kesempatan. Itu. Ya walaupun dalam ayat Al-Quran juga disampaikan apa-apa yang sudah kita dapatkan dari sesuatu yang ribawi, ya urusannya terserah Allah ya ayatnya. Betul. Tapi yang penting kita tidak mengulangi. Betul, kita tidak mengulangi. Dan setelah berubah itu tidak pakai lagi bisnis secara ribawi dan bisnis yang tingkat goror dan tingkat zolimnya tinggi juga kita hindari gitu. Luar biasa ketenangan dalam hidup, ketenangan keluarga, persahabatan dengan teman-teman, dengan kolega, semuanya jadi nyaman. Walaupun katanya ya itu secara angka lebih kecil, tapi kebahagiaan lebih bisa dirasakan ya. Iya. Inilah bukti bahwa rezeki itu bukan masalah angka sih. Iya. Lagi-lagi rezeki itu bukan masalah angka. Bukan tentang angka ya. Bukan tentang angka. Iya. Tapi tentang keberkahan. Tentang keberkahan. Yang tadi antum bilang
ternyata yang enak dilihat belum tentu enak dirasakan. Betul. Tapi kalau berkah sudah enak dilihat, enak juga untuk dirasakan. Betul. Waduh, Masya Allah. Tapi ketika antum zaman proses hijrah lah gitu ya, kan banyak orang yang bercerita ya, termasuk Ana juga salah satunya mungkin ya. Ana pernah sampai merasakan yang namanya dikuras gitu kan, dikuras kering, diberikan ujian. Nah, apakah antum sempat merasakan momen tersebut? Sempat, walaupun tidak seperti di SPBU mulai dari nol lagi, tidak. Ya, Anda sudah punya sesuatu itu waktu gitu kan. Usaha Ana berkembang pesat sih. Masya Allah. Ana sebagai kontraktor tuh sampai masuk top 10-nya kontraktor BTS di satu company asing lah, Ana nggak perlu sebut namanya. Ana masuk top 10-nya. Ana tenaga kontraktor handalan buat mereka. Masya Allah. Ketika mereka mau on air di satu tempat, yang dipanggil Ana sebagai kontraktornya untuk menjamin itu bisa on air tepat pada waktunya. Itu luar biasa memang. Kerja keras Ana luar biasa gitu kan, didukung sama perbankan, didukung semua. Menggoda sekali. Sangat menggoda, sangat menggoda gitu. Masih ada tersisa lah dari situ yang untuk Ana untuk bekal setelah hijrah. Ana hijrah itu kurang lebih 2010-2011 itu waktu kan ustadz-ustadz kita yang pakar-pakar muamalah fikih nih, fikih mulai datang tuh. Ustadz Fulan datang dari Madinah, Ustadz Fulan datang dari Riyadh dan segala macam. Kita mulai belajar ngaji. Oh, ternyata riba itu nggak main-main gitu. Riba itu dampaknya luar biasa. Riba itu hukumannya Nauzubillah min dzalik gitu. Ya, dan sebagainya. Mulai itu berproses lah dari mulai pengajian itu. Jadi, sepakat dengan teman-teman itu waktu yang sama-sama satu company semana. Oke. Kita rubah cara pola kerja kita kembali ke dunia yang lain dengan cara yang berbeda gitu loh. Dengan cara yang udah mulai tahu lah untuk menghindari riba. Alhamdulillah aturan Allah ya. Iya, begitu. Alhamdulillahnya Ana masih punya sedikit dana untuk melunasi semua hutang riba. Alhamdulillah selesai. Sampai terakhir jual kantor saya. Terakhir jual kantor. Udah kantor kembali ke rumah gitu. Tapi modal masih ada, ya mulai bisnis lagi properti. Karena dulu memang tahun 90 Ana awalnya di properti. Dan awal di properti Ana matangnya itu di bidang ruko. Jadi ketika 2011 Ana hijrah, Ana kembali main properti, ya ruko lagi. Karena waktu dulu kerja sebagai kontraktor ruko. Betul. Jadi pengalaman Ana matang di urusan di ruko. Jadi melihat tanah untuk ruko ini layak atau tidak, ini bagus, menarik atau tidak, gampang jual atau tidak, mata Ana tuh ke ruko. Dan ruko itu kan simple. Simple menurut yang paham. Betul. Iya. Artinya nggak terlalu detail. Kalau rumah kan sampai hal-hal yang detail harus kita pikirkan. Kalau ruko itu cuma lokasi gitu aja ya. Ruko itu yang dilihat lokasi, bukan bangunannya. Bangunannya ala kadarnya nggak ada masalah. Yang penting lokasinya bagus. Iya, betul. Nah, tapi yang akhirnya Anda tersentak dan Anda berhenti untuk ruko juga, ketika pada akhirnya Anda sulit menghindar daripada riba itu. Kenapa? Jadi unik. Ketika kita main ruko, menurut antum siapa sih orang yang beli ruko itu? Pengusaha. Siapa pengusaha kita yang punya duit? Iya. Nah, masalahnya di situ saya. Kita jadi penyedia. Iya, mereka itu walaupun mereka punya duit, untuk beli ruko 10 mereka punya uang, tapi mereka nggak pakai uang mereka. Mereka akan tetap pakai uang bank. Tetap harus modalnya dari sumber ribawi. Akhirnya mau nggak mau kita berkolaborasi dengan perbankan, gitu. Setelah kita lebih dalam lagi, kita konsultasi sama Ustadz, posisinya gini. Antum salah, sama aja. Karena 4 golongan yang terkena riba. Yang memberi makan riba, yang memakan riba, yang mencatat riba, yang menyaksikan riba. Setidaknya saksi. Antum menjadi saksi. Antum memfasilitasi. Gitu. Itulah yang membuat anak akhirnya rumah lah gitu. Alhamdulillah itu waktu ada modal, kita masih bisa beli tanah sendiri gitu kan ya. Tapi lagi-lagi ketika kita sudah bangun rumah, jualan,
ternyata konsumen juga masih mau pakai KPR sih. Problem lagi. Tapi setiap problem ini yang menarik dan indahnya Islam ya, indahnya syariah itu. Ketika ada problem, kita punya tempat mengadu. Selalu kita punya tempat mengadu. Dan tempat mengadu kita Allah. Segala masalah itu Allah kasih solusinya. Masya Allah. Itu luar biasanya ketika kita memang bertekad untuk hijrah, semuanya ada solusi. Ketika memang kita sungguh-sungguh, ya Allah pun juga melihat dan ya, memberikan ujian jalan. Pasti adalah. Ujian pasti ada. Dan itu Allah sudah mengatakan kan. Jangankan di dunia, di akhirat aja kita masih punya masalah tuh ya. Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang ada di dunia kemarin. Betul. Ya, alhamdulillah ketemu skema yang tanpa bank gitu kan. Karena itu waktu Anda menemukan skema tanpa bank itu, event bank syariahnya belum terlalu kita bisa pakai. Oh gitu. Iya. Itu panjang lagi ceritanya. Iya. Dulu kalau kita datang ke mereka, bisa hilang denda apa enggak? Enggak bisa, selesai sudah. Gitu. Ya sudah, kita alhamdulillah dapat satu guru, kita belajar, ternyata bisa loh. Sebenarnya bisa loh, gitu ya. Bisa. Dan sampai sekarang Anda masih melakukan. Masih melakukan dengan konsep yang ngebangunnya kurang modal, phone friend, ajak teman, bersirkah gitu kan. Permodalan selesai, KPR-nya tanpa bank, KPR developer, langsung ke developer, masih menjalankan. Itulah yang dimaksud dengan kalau kita sungguh-sungguh, ya Allah kasih aja jalannya ya. Allah pertemukan aja dengan orang-orang yang bisa support usaha yang pengen kita jalankan secara syariat, yang sesuai syariat ya. Syariat itu solusi sih. Syariat itu solusi. Islam itu penuh dengan solusi. Oh, Masya Allah. Iya. Dan solusinya itu selalu nyaman, selalu bikin kita tenang. Jadi kalau ada orang hijrah terus katanya hijrahnya penuh ini, jadi gelisah, jadi nggak, something wrong. Introspeksi kita. Bukan hijrahnya yang salah, mungkin cara pandang kita yang salah. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Penting itu. Iya. Banyak orang yang dalam masa proses hijrahnya, betul, mereka mengalami berbagai ujian. Betul. Tapi bahkan ada yang kembali lagi sih. Nah itu. Ada yang sampai kembali lagi coba. Sampai akhirnya balik lagi. Amit-amit nauzubillahi min zalik, bahkan sampai dengan hijrah syariah sama aja kok dengan ribawi. Wah, kan bahayanya. Malah sampai bisa ngejudge kayak gitu. Betul. Ampun. Betul. Dia ini tidak lolos dari ujian. Tidak lolos dari ujian. Dan padahal ketika dia balik lagi pun juga ya itu tadi ya, kalimat antum keren banget. Bisa dilihat tapi tidak bisa dirasakan. Betul. Enak dilihat tapi tidak enak dirasakan. Itu ya. Iya. Iya. Orang lain kita melihat kita mungkin enak saya. Iya. Karena waktu masih pakai uang riba dulu, ini hari anak di Jakarta, besok anak meeting di Surabaya, lusa anak meeting di Palembang. Masya Allah. Orang lihat, hebat ya, keren ya, kayak burung terbang saya. Iya. Tapi anak yang merasakan, enggak ada kenikmatan. Ketika keberkahan itu Allah cabut, kita menjalankan sesuatu yang Allah larang, sadar atau tidak sadar kita. Tidak ada kenikmatan. Subhanallah. Iya. Ngeri banget, makanya nih bagi Brother Sarfilah yang lagi nonton saat ini dan mungkin saat ini juga sedang di posisi yang sama seperti Pak Ama terdahulu ya, atau yang sedang menjalankan bisnis kontraktoran tapi selalu mengandalkan permodalan dari ribawi. Tuh. Aduh, mudah-mudahan dengan diskusi kita kali ini dari podcastnya Ori kali ini, mudah-mudahan benar-benar bisa ketemu jalan solusi ya. Jangan nunggu sampai harus dijitak dulu. Betul, ya. Betul. Jangan tunggu ditegur dulu. Betul. Hati-hati teguran Allah. Ya, belum tentu kita bisa selamat ya. Amit-amit nauzubillahi min zalik. Iya. Kita nggak tahu umur kita sampai di mana. Itu. Kita nggak tahu kita sehat sampai di mana. Iya. Makanya selagi kita masih ada waktu, Allah, alhamdulillahnya Allah kasih jalan, Allah kasih peringatan, cepat berubah. Alhamdulillah. Iya. Karena riba itu kan berarti berhubungan dengan cicilan ya. Biasanya kan riba itu berhubungan dengan cicilan, dan cicilan itu kan berarti riba itu dosanya udah pasti, tapi lunasnya belum pasti. Gitu. Dan yang pasti, yang udah pasti lagi adalah kematian. Dan buat ngelunasin itu nggak mudah sih. Kalau uang riba itu, saya mengalami. Makanya terakhir itu dia bilang jual kantor untuk melunasi hutang riba. Pokoknya gimana caranya tutup sesegera mungkin. Selesai. Kita mulai lagi dari nggak dari nol sih, terus terang nggak dari nol. Tapi setidaknya dari basic lagi lah.
dari basic membangun lagi. Iya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Allah berikan jalan. Allah beri kemudahan. Untuk orang yang sungguh-sungguh. Betul. Seperti itu. Dan memiliki mindset yang benar. Betul. Dan untuk bisa punya mindset yang benar perlu belajar yang tadi kayak antum bilang ya, datangi majelis-majelis ilmu kayak gitu ya. Betul. Karena kalau misalkan kita nggak sambil begitu bisa jadi salah mindset lagi. Salah mindset. Belok lagi kita. Betul. Dan ilmu yang pertama yang harus kita dalami itu bukan ilmu bisnisnya sih. Ilmu akidahnya. Ilmu akidahnya, fikih muamalahnya ya. Fikih muamalahnya diawali dengan ilmu akidahnya. Keyakinan bahwa semua itu datang dari Allah. Tauhidnya. Semua itu akan kembali ke Allah. Ini yang kadang-kadang kita luput. Jadi bukan langsung belajar riba bagaimana menghindar. Jangan dulu. Basicnya dulu. Siapa sih rezeki itu dari siapa? Apa kewajiban kita untuk mencari rezeki? Itu kita pelajari dulu. Habis itu ya dari mana datangnya riba? Akadnya begini. Apa yang menghasilkan akad riba? Itu kita belajar dengan fikih muamalah. Tapi kalau tidak dibarengi dengan mindset akidah yang kuat, tauhid yang kuat, ini yang mungkin orang-orang akhirnya pada gagal. Ada beberapa lah anak itu kan, yang akhirnya gagal kembali lagi. Jadi menganggap syariah ini bukan solusi. Ini malah masalah mungkin. Masalah buat dia gitu. Dan Anda menemui orang-orang seperti ini, Anda sendiri temuin saya. Dan yang dipahami masalah itu seperti ini kadang-kadang. Ini gue lagi hijrah nih katanya gitu. Gue lagi masa hijrah. Akhirnya seperti orang-orang hijrah gue tuh diuji, dapat ujian yang keras, dan gue nggak sanggup menghadapi ujian ini. Akhirnya gue harus balik lagi. Nauzubillah. Ya memang kalau kita berazam untuk hijrah, ya setan nggak tinggal diam. Pastinya. Kalau dulu yang setan tingkat istilahnya kopral gitu, mungkin kalau jenderalnya turun untuk menggoda kita gitu loh. Kalau nggak 1 jenderal, 2 jenderal, 3 jenderal diturunin sama jenderal setan itu menggoda kita. Emang tantangannya luar biasa. Makanya Anda bilang tadi, perkuat akidah gitu loh. Perkuat akidah. Basicnya itu di akidah. Iya. Dan alhamdulillah asatis kita semua itu dimulai dari akidah. Jadi begitu diajarin bisnis secara muamalah yang secara syariah, akidahnya nggak boleh luput. Iya, itu yang paling dasar banget sebelum belajar fikih muamalah dan lain-lainnya ya. Betul. Apalagi kalau misalkan setelah kita belajar akidahnya, lalu memang kita ingin berbisnis atau bermuamalah gitu ya. Baik kita jadi pengusaha, apalagi pengusaha ya. Bekerja pun juga ya kalau misalkan akidahnya kuat, insya Allah kita bisa memilih. Betul. Ya kan, insya Allah kita bisa memilih. Tapi kalau akidahnya belum kuat, ya udah akhirnya syariah menjadi sebuah prasmanan, sesuatu yang bisa dipilih ya. Padahal syariah itu bukan pilihan. Lagi kadang-kadang jadi pelarian. Gagal dia konven, lari ke syariah. Ini lebih bahaya lagi gitu. Tanpa bekal ilmu lagi gitu. Jadi al ilmu qol alma. Itu berlaku di semua. Bukan cuma ketika kita mau puasa kita tahu ilmunya, bukan karena kita mau sholat karena kita harus belajar ilmunya. Kita mau bisnis pun harus tahu ilmunya, ilmu bisnis yang sesuai dengan syariah. Karena yang tuh bilang tadi itu syariah ini bukan pilihan. Syariah bukan pilihan, syariah adalah kewajiban. Iya. Gitu. Kalau kita bisnis di bidang properti itu pilihan, gitu. Di bidang apapun itu pilihan. Tapi caranya, syariahnya jangan dijadikan pilihan. Salah kalau syariah dijadikan pilihan. Wajiban, harus. Bisnis apapun antum mau jual beli mobil, mau jual beli gamis, mau jual beli herbal gitu kan. Itu dia, karena masalahnya kalau tentang harta kalau tentang harta yang pernah Anda pelajari, harta itu ketika di akhirat nanti dihisapnya 2 kali ya. Nauzubillah. Iya. Dari mana datangnya? Betul. Keluarnya untuk apa? Betul. Jadi 2 kali. Jadi kalau misalkan muamalah itu baik, ya apalagi pengusaha, itu dia kan. Datangnya dari mana sumbernya? Setelah dapat, keluarnya kemana? Betul. 2 Makanya kali. kita juga punya pilihan, mau punya harta banyak apa harta sedikit. Itu kan pilihan juga sih. Gitu. Bahkan katanya, tapi yakinkan mau harta banyak, harta sedikit harus yang diridhoi sama Allah. Percuma harta sedikit tapi Allah nggak ridhoi juga, percuma juga. Gitu kan, tetap aja hisapnya nanti sulit. Iya. Tapi kita punya harta banyak, kita gunakan dari kita dapat dari sumber yang baik, sumber yang sesuai dengan syariah, kita gunakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Insya Allah walaupun lama
sukses di akhirat nanti hisabnya. Gitu. Karena tidak boleh dilupakan juga bahwa kehidupan di sini tuh ya hanya sementara ya. Ya, berapa tahun sih, Seh? Iya. Nggak akan lama hidup. Nggak akan lama. Dan nggak ada orang yang mau hidup 200 tahun kan. Justru semakin lama amit-amit dosanya semakin numpuk, ngeri ya. Betul. Dan Rasulullah sudah katakan umur umatku itu antara 60 sampai 70. Anak sekarang 61 tahun. Masya Allah. Wallahu alam sampai kapan anak bisa ada di dunia ini. Masya Allah. Iya. Ya, alhamdulillahnya antum juga sudah melalui proses hijrahnya, dan antum juga kalau yang Ana lihat dari segala track record sudah melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan itu nanti bisa meringankan lah kalaupun memang harus waktunya. Betul, gitu kan. Betul. Masya Allah ya. Jadi ternyata alhamdulillah perjalanan hijrahnya ya, perjalanan hijrahnya pada masa lalu itu mudah-mudahan bisa menginspirasi nih Brother Sarfilah yang nonton kali ini. Bahkan ya dari beliau pengalamannya yang ya pernah menjadi seorang pengusaha yang mengandalkan riba sampai akhirnya berhijrah, alhamdulillah masih Allah kasih kesempatan. Bahkan sampai dengan hari ini beliau menjadi seorang ketua umum sebuah asosiasi properti. Ya, asosiasi itu berarti adalah sebuah lembaga yang menaungi developer gitu ya. Betul. Wadahnya berkumpulnya developer. Nah, dan ini khusus untuk yang syariah. Betul. Namanya APSI, Asosiasi Properti Syariah Indonesia. Betul. Oke, kita sekarang mulai bicara tentang APSI-nya nih, Syekh. Oke, APSI itu dari kapan sih? APSI berdiri 2016 bulan Oktober. Oh, udah lama ya? Kurang lebih 7 tahun ya. 7 tahun ya? Tahun ke-8. Oh, Masya Allah. Iya. Dan antum termasuk salah satu founder atau gimana? Salah satu founder dari beberapa founder. Iya. Oh, Anak ikut membidani berdirinya APSI gitu. Iya. Ini unik saya sebetulnya. APSI berdiri sebetulnya dari berkumpulnya beberapa orang yang ingin berusaha properti secara syariah. Gitu kan. Berdirinya juga di Jogja, bukan di Jakarta. Oh, Jogja. Di Jogja, teman-teman Jogja yang punya inisiatif. Itu waktu Ana baru saja beberapa bulan, belum tahun ya, mungkin 8 bulan atau 9 bulan kenal properti syariah. Satu konsep menjalankan properti syariah. Dan Ana diminta untuk jadi pembicara di satu workshop properti syariah yang dilaksanakan oleh MES. MES itu Muslim Entrepreneur School. Ada satu komunitas lah ya, mengundang Anda sebut aja ya, Erwandi Tarmizi Associate itu waktu untuk mengadakan workshop pengenalan properti syariah. Dan karena mereka tahu Ana juga, mereka tahu Ana dan Ana juga belajar dari mereka gitu kan. Ana diundang untuk menjadi pembicara. Ya, dengan segala ilmu yang masih terbatas itu waktu. Tapi didorong dengan semangat ini harus di-share ini kepada pemain-pemain properti. Karena ada nilai dakwahnya juga dong. Betul. Kalau tidak ada nilai dakwah, Ana juga nggak akan mengisi siapa Ana gitu loh, ya kan. Alhamdulillah berjalan workshop itu kita merasakan kebutuhan wadah. Bagaimana juga lidi yang tersebar itu nggak bisa berbikin apa-apa. Bahkan bisa jadi menjadi sampah kalau lidi tersebar. Tapi kalau lidi itu terikat jadi satu, insya Allah banyak manfaatnya. Betul. Bisa buat nyapu, bisa buat gebukin kasur gitu kan, gitu kan. Ada wadah, ada pengikat nih. Kita beri wadah. Ana sendiri sebetulnya bukan orang organisasi, basic Ana. Bahkan Ana nggak suka sama organisasi. Terlalu jelimet, terlalu ribet Ana dengan organisasi gitu loh. Iya. Tapi lagi-lagi kita konsultasi dengan Ustadz, wadahnya apa sih yang harus kita buat gitu loh. Ya nasihat Ustadz, lagi-lagi ahli ilmu kan. Berbeda dengan kita yang punya keterbatasan ilmu. Antum di properti itu pastinya berurusan dengan regulasi, aturan, mungkin undang-undang dari pemerintah. Kalau antum bentuknya cuma komunitas, bisa apa? Iya, kita tidak bisa merubah. Padahal banyak sekali aturan kita, undang-undang kita terkait dengan properti yang dalam tanda kutip perlu disyariahkan nih. Gitu loh. Setuju. Iya kan? Antum nggak bisa bikin komunitas, kata si Ustadz. Nggak bisa bentuknya komunitas. Nggak bisa. Antum harus bikin asosiasi. Antum harus duduk bareng dengan stakeholder. Even stakeholder itu belum syariah.
Antum bisa mewarnai. Oke. Ya sudah, saya tunduk dengan ahli ilmu itu waktu. Sepakat kita, bentuklah asosiasi. 5 Muharram 4 tahunnya, tahun hijrahnya Anda lupa. Tapi kira-kira di bulan Oktober 2016 berdiri 2016. Oh, Masya Allah. Dan antum salah satu foundernya pada saat itu ya? founder itu waktu. Iya. Oh, Masya Allah. Ternyata udah lama ya. Anak kira tuh baru-baru Sudah ini lama, aja. cuma kiprahnya di Jogja mungkin tidak terlalu terdengar. Semasa Ana sebagai PLT inilah Ana bawa APSI itu ke ibu kota negara saat ini. Saat ini kita bisa di ibu kota saat ini, ya. Iya. Kita bawa ke ibu kota karena memang mudah-mudahan dengan hijrahnya APSI dari Jogja ke Jakarta, berpindahnya ini APSI bisa lebih banyak berbuat karena memang developernya lebih banyak, bisnis properti lebih banyak di Jakarta. Buktinya juga lebih banyak. Buktinya lebih banyak. Gitu. Dan Iya. orang yang membutuhkan properti yang syariah juga tentunya lebih banyak. Oh, banyak sebenarnya. Karena semenjak kita ngebangun rumah halal Indonesia ini gitu ya, ternyata kita bisa sampai mendapatkan data bahwa sebenarnya banyak masyarakat muslim kita, umat muslim tuh yang mereka rela bersabar karena mereka udah paham akan bahaya riba. Jadi mereka rela bersabar sampai ketemu proyek-proyek yang berkonsep syariah ya, tanpa riba, tanpa gharar, tanpa zolim. Dan ketika ya alhamdulillah rumah halal Indonesia hadir, juga sekarang ada APSI dan lain-lainnya, mereka akhirnya kayak mendapatkan kabar baik gitu ya, yang dirindukan, yang diimpikan. Sekarang ternyata ada. Betul. Itu ya. 2016 itu kan ya mungkin Anda sendiri baru melek itu waktu ya. Ternyata bisa, ternyata ada properti syariah itu. Anda sendiri belum merasakan bener apa enggaknya, terus terang. Ya semanusiawi aja ya. Keraguan tuh masih ada nih konsep itu. Tapi berjalan waktu, konsep Anda jalankan, ternyata lebih enak ya. Ternyata lebih nyaman ya. Lebih menenteramkan hati ya. Dan yang luar biasa lagi, kita bisa menjalankan dua misi dari hidup kita bersama-sama. Apa itu? Bisnis jalan, ibadahnya jalan. Dalam satu kegiatan yang sama ya. Kegiatan yang sama di jalan dua-duanya. Itulah properti syariah. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Betul. Bisnis jalan, alhamdulillah, dakwahnya jalan. Nah, itu. Sosialnya jalan. Iya. Gitu. Karena kita para penggiat properti syariah yang kita utamakan justru nilai dakwahnya dulu. Betul. Ya. Rugi, sangat rugi kalau kita, ya dakwah itu tanggung jawab siapa kalau bukan kita. Iya kan? Betul. Iya, bisnis lagi-lagi pilihan gitu loh. Betul. Tapi dakwah ini kan amanah sih. Iya. Dakwah ini amanah dari Rasul kita, menjadi kita kan penyambung gitu kan, risalah Rasulullah itu kan. Betul. Makanya sayang kalau bisnis kita tidak punya nilai dakwah gitu. Dan dengan sekadar keterbatasan waktu kita, kapan kita waktu buat bisnis? Kapan punya waktu untuk dakwah? Nah di properti syariah ini dua-duanya bisa jadi satu saya. Iya. Ini Ana belum nemu ini yang konsep seperti ini gitu, bisa jalan dua-duanya. Makanya Ana bilang properti syariah itu indah saya. Indah sekali. Indah. Bukan cuma bisa, indah. Dan memang kalau misalkan kita menjalankan segala sesuatu sesuai syariat, ya apa ya? Ya sulit dibayangkan dengan kata-kata lah, diucapkan dengan kata-kata. Karena memang ya udah aturan, gimana sih rasanya kayak misalkan kita jalan di sebuah jalan tapi sesuai dengan aturan yang kita ikuti. Yang dari Allah pasti yang terbaik. Iya, nggak ada kekhawatiran. Nggak ada kekhawatiran. Kalau kita ada keraguan, ya dari diri kita aja. Ya. Seperti tadi Anda katakan, 2016 terus terang masih ada keraguan gitu. Bener nggak di konsep? Salah nggak di konsep? Tapi makin kesini makin teruji itu konsep. Oh nyaman, oh enak, oh bisa. Oh ternyata bisa. Bisa semuanya saya. Bisnisnya kita dapat untung, pastilah ya. Siapa bisnisnya kan cuan ya ujung-ujungnya. Dapat saya. Oke, dakwahnya dapat. Gitu loh. Kita memberitahu orang, kita mengedukasi calon konsumen kita mengedukasi teman kita. Edukasi itu dakwah. Dan biasanya kita juga nggak apa ya, karena memang yang kita utamakan adalah syiarkan tentang syariahnya. Jadi
ketika kita sudah menyampaikan tentang konsep properti syariahnya, itu aja udah bikin kita happy ya? Itu katanya bikin happy. Ditambah lagi yang tidak terduga saya. Terbuka kesempatan kita untuk menolong saudara kita. Oh, Masya Allah. Iya. Tanpa mengurangi hak-hak kita. Gitu loh. Iya. Kita bisa menolong, tapi hak kita tetap ada. Contohnya aja nih. Pak, bulan ini istri saya mau melahirkan. Bulan ini saya belum bisa nyicil dulu ya. No problem. Masya Allah. Kita nolong dia, saya. Iya. Saudara kita sedang butuh pertolongan kita bantu gitu. Terus kapan antum bisa? Bulan depan insya Allah Pak, saya bisa. Hak kita nggak hilang. Iya. Bahkan dapat pahala ya. Kita dapat pahala, hak kita nggak hilang. Iya. Gitu. Dapat pahala karena membantu saudara kita. Dapat pahala karena melonggarkan pembayaran. Betul. Itu ada pahalanya. Ada pahalanya semua. Semuanya ada nilainya. Berbisnis dengan Allah itu. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Lantaburo. Nggak ada yang rugi. Iya. Dan sangat indah berbisnis dengan Allah. Waduh, Masya Allah, tabarakallah. Keren banget benar-benar. Nah, itu kan dari 2016 ya. Yes. Dan lupa anak tahun berapa. Iya, silakan. Di tahun berapa ya? Itu sempat juga nih ya. Yang kita juga nggak bisa tutup mata bahwa ada properti syariah yang bodong. Nah, ini menarik ini saya. Itu gimana tuh sampai apakah itu bagian dari APSI kah atau memang seperti apa sih kok bisa-bisanya pada saat itu bahkan sampai orang tuh masyarakat tuh sampai skeptis terhadap properti syariah. Iya. Mungkin itu terjadi 2018 2019 lah sebelum pandemi. Betul. Kurang lebih itu. Sebetulnya Afwan, bukan anak ahli dalam properti, tapi setidaknya Ana masuk dunia properti itu tahun 90-an. Jatuh bangun properti, naik turunnya karena dulu ada krismon segala macam. Ana ngalamin itu. Meningkatnya properti, Ana juga mengalami gitu ya. Ana tahulah dunia properti gitu loh. Di 2016 itu Ana ketemu satu konsep untuk menjalankan properti syariah gitu. Gitu. Ana lihat prosesnya sangat bagus. Tapi ada kekhawatiran Anda juga. Nah, jadi sebetulnya Anda mau cerita ini adalah historical backgroundnya. Kenapa sampai kita butuh wadah? Kenapa kita sampai mendirikan APSI? Itu. Ini historicalnya saya. Jadi ada kekhawatiran dari Anda dan teman-teman ini. Ini kalau tidak diantisipasi, bisa jadi properti syariah ini berjalan di rel yang salah. Nggak ada yang jagain. Nggak ada yang jagain. Gitu. Ada ilmu yang belum teruji. Ada ilmu yang tidak semua orang bisa melakukan. Ana sadar itu, Ana tahu itu. Buat Ana nggak ada masalah. Ya kan? Ana orang properti. Ana punya ilmu properti. Sedikit banyak Ana punya modal. Itu nggak ada masalah. Tapi Ana lihat dengan semangatnya orang untuk berusaha di bidang properti ini, maaf ngomong, dengan segala keterbatasan ilmu, terjun bebas di dunia properti, akhirnya benar terjun bebas beneran. Gitu loh. Ini Anda sudah antisipasi sejak 2016 itu saya. Gitu. Itu satu di sisi developernya. Di sisi masyarakatnya juga, dalam tanda kutip ya, mohon maaf, saya harus katakan umat kita belum cerdas. Menilai properti itu belum cerdas gitu. Ketika properti itu diembel-embelin syariah, selesai, ini udah pasti benar. Syariah gitu loh. Itu dulu ya. 2016 okay. 2017. Nah, jadi Ana dan teman-teman ini khawatir kalau tidak dijaga, ini bisa menjadi bom waktu. Itulah bom waktu yang meledak 2018-2019 kalau mau tahu saya. Padahal udah diantisipasi dari 2016. Sudah kita antisipasi, ya? Cuma lagi-lagi antisipasi kita juga terus terang. Siapa sih APSI? Itu waktu gitu loh. Kami pernah menyempatkan waktu untuk datang ke developer, dalam tanda kutip developer syariah yang jual kapling banyak gitu kan ya. Kita khawatir ini bermasalah, kita datang, kita nasihati. Ya, kita sebatas menasihati bisanya.
Mengingatkan sebagai seorang teman. Betul, mungkin ya. Sebagai saudara, bukan cuma sebagai teman. Teman kita baru kenal dah. Sebagai saudara, antum muslim mana muslim. Saudara sesama muslim. Jangan-jangan antum ini di rel yang salah. Coba antum punya apa? Buka-bukaan yuk. Setelah dibuka kita stop akhi. Ini antum berjalan di rel yang salah. Tapi dia tetap kekeh. Tetap berjalan. Terus APSI bisa apa pertanyaannya? Gak bisa. Kita tidak punya law enforcement, bukan di kita. Kita bukan polisi, kita juga tidak mungkin melaporkan beliau itu ke polisi gitu loh. Karena belum ada terjadi apa-apa. Tapi saya dan teman-teman di APSI, itu waktu saya datang nggak sendiri, saya dengan lengkap dengan di APSI itu ada Dewan Properti namanya, Dewan Pengawas Properti. Gitu. APSI itu uniknya dia punya Dewan Pengawas Properti, dia punya Dewan Pengawas Syariah. Ini mungkin yang tidak ada di asosiasi lain. Kami datang ke situ, kami datang kantornya baik-baik. Kami diterima dengan baik, alhamdulillah. Mereka mau buka-bukaan. Tapi tetap mereka lanjutkan. Sampai sekian ribu terjual. Ujung-ujungnya meledak 2019. Subhanallah. Sebetulnya itu sudah nasihati. Enggak, antum ada di rel yang salah. Cuma kekeh. Kita bisa apa? Ya sudah. Kewajiban kita hanya menasehati. Nah, jadi memang edukasi itu penting sekali sih. Edukasi kepada kita di stakeholder properti, di pemain properti. Antum mungkin bergerak di marketing properti, kami di developer properti, mungkin nanti ada kontraktor di properti. Itu edukasi penting. Itu. Selain itu memang yang paling penting ujung tombaknya adalah edukasi konsumen. Jangan cuma lihat nama syariah. Nama syariah itu gampang disandang oleh siapapun. Gitu. Sampai hari ini pun ada kok yang begitu. Masih aja. Iya. Padahal dia aslinya properti konvensional, properti ribawi. Sampai teman dekat saya pada akhirnya setelah bom waktu itu meledak ngomong sama saya, ngaku sama saya. Saya beli Pak Mak 2 kapling. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa antum teman baik saya gitu. Kan syariah Pak Ama. Aduh. Ya itulah konsumen kita. Iya. Sampai gini dah Anda bilang sama teman-teman konsumen, antum jangan percaya sama developer dah. 9 dari 10 developer itu nakal. Sampai saya bilang begitu. Benar. 9 dari 10 developer. Terus yang satu gimana Pak? Yang satu itu paling nakal, lebih nakal. Udah, kalau antum mau ngadepin developer, mendingan pakai aja kan ada mode ya kalau di handphone ya. Pakai aja mode suuzon, jangan mode husnuzon. Mode curiga dulu. Oke. Itu lebih selamat menghadapi developer gitu. Nanti antum bisa mode berubah jadi husnuzon itu ketika developer itu sudah bisa membuktikan siapa dia, apa propertinya, apa legalitasnya, gitu loh. Baru antum rubah tuh mode dari suuzon ke husnuzon. Jangan ngelihat label syariah, husnuzon. Iya. Akhirnya ketipu. Ini nggak 1 nggak 2 sih. Oh iya. Itu hampir ribuan bahkan korbannya. Mudah-mudahan ke depan kondisinya lebih baik. Amin. Karena itu waktu 2016 luar biasa memang. Orang itu ledakan properti syariah itu luar biasa. Cuman ya lagi-lagi perlu diantisipasi. Dan historical background APSI berdiri untuk mengantisipasi itu seyogianya. Itu dia. Makanya alhamdulillah karena mau bercapek-capek gitu kan, dengan teman-teman mau bercapek-capek gitu kan. Ya karena lagi-lagi edukasi. Ada dakwah di sini. Ada dakwah. Kalau nggak ada dakwah, enggak deh. Iya. Properti Anda berjalan kok. Tanpa organisasi, tanpa komunitas, properti Anda jalan. Cuannya mengalir gitu kan ya. Tapi kenapa harus ada komunitas? Kenapa harus ada asosiasi? Lagi-lagi dakwah tidak bisa tercerai-berai. Ya, dan saling mengingatkan itu penting. Saling mengingatkan itu penting gitu. Dan makanya selain memang kita ya sebagai konsumen gitu ya, dari kacamata konsumen harus bagus itu tadi, malah kalau perlu pakai mode curiga dulu. Curiga aja. Mode suuzon dulu deh. Suuzon dulu gitu loh. Iya, biar nggak terulang. Karena kalau misalkan amit-amit sampai terulang, itu yang rusak, yang rugi bukan cuman uang kita. Tapi yang paling parah adalah label syariahnya tercoreng. Betul. Sampai makanya gara-gara kasus 2018 atau 2019 itu masyarakat sampai akhirnya skeptis terhadap properti syariah. Betul. Kalau dengar
properti syariah, wah udah deh lu ditipu itu. Kan bodong itu. Nah, bodong kan, itu. Nah, kan kita dibilang begitu. Iya, syariah itu mulia, harus kita iya. muliakan. Terus orang lain bilang bodong. Enggak. Nah, sekarang misi kita lah. Itu dia sedang makanya di bomber kita untuk memperbaiki fungsinya itu. APSI itu salah satunya itu ya. Iya. Nah, itu dia. Dan saya senang sekali ketika bermunculan sekarang ada beberapa asosiasi syariah. Alhamdulillah. Karena dari 24 hanya 2 yang iya, syariah. Kita tuh masih kecil kita sekali. jauh. Iya, size-nya jauh, jumlahnya masih jauh gitu loh. Anda berharap ya silakan bangun lagi, bentuk lagi asosiasi properti syariah. Gitu. Tapi jangan saling menjatuhkan. Jangan gontok-gontokan. Ayo berjuang bareng. Negeri ini terlalu luas kalau untuk dipegang sama APSI sendirian syariahnya. Terlalu luas ya. Iya, umatnya terlalu banyak. Ini dia menariknya. Kalau misalkan memang seperti APSI dari ketua umumnya udah ngomong sendiri nih ya. Ayo yang memang punya kompetensi ya. Yang merasa punya kredibilitas untuk ngebangun asosiasi properti syariah, ayo kita berjamaah, kita bergandengan tangan. Bukan malah saling menjatuhkan ya. Nauzubillah, jangan sampai itu terjadi. Iya. Bikin 10, 20 asosiasi properti nggak ada masalah. Kita bergandengan bareng, kita maju bareng. Iya, insya Allah dengan berjamaah, insya Allah jauh lebih baik ya. Kita jauh lebih kuat tentunya. Iya. Jadi bicara tentang memerangi riba pun juga kita lebih kuat insya Allah ya. Harusnya begitu. Nah, cuman bicara tentang APSI adalah Asosiasi Properti Syariah Indonesia, kan kita juga sama-sama tahu bahwa properti syariah tuh sekarang ada yang properti syariah tanpa bank, juga ada properti syariah menggunakan bank syariah, gitu. Nah, beberapa teman-teman yang saya kenal juga di asosiasi APSI ini, mereka juga menggunakan LKS atau lembaga keuangan syariah atau bank syariah seperti itu. Nah, itu sebenarnya gimana sih? Apakah benar lembaga keuangan syariah atau bank syariah itu udah bisa digunakan? Oke, sebelum sampai ke situ, motonya dulu nih APSI ya, tagline-nya dulu. Tagline-nya APSI gitu loh. Wah, keren nih. Jadi sejak awal memang kami diarahkan oleh asatis ahli ilmu kita ya, bahwa transaksi yang sesuai syariah itu bukan dari bentuknya yang tanpa lembaga keuangan atau menggunakan lembaga keuangan. Bukan di situ titik berat bukan syariahnya. Tanpa atau dengan bank. Apalagi begitu ya. Bukan tanpa LKS atau dengan LKS yang menentukan dia syariah apa tidak. Tapi dari prakteknya, dari akad-akadnya dan sebagainya gitu. Makanya kita di APSI itu tagline kita tanpa riba, tanpa goror, tanpa zalim. Antum tanpa LKS pun kalau ada ribanya ya nggak boleh dilakukan. Gitu loh. Betul, karena antum tanpa LKS pun tapi tingkat gorornya tinggi, ya jangan dilakukan. Iya, betul. Antum tanpa LKS pun ketika antum menzolimi saudara antum, menzolimi konsumen antum, ya jangan dilakukan. Karena itu mengandung dosa juga. Yes, gitu loh. Karena yang kita perangi bukan banknya. Bukan lembaga keuangannya sih. Iya. Sama sekali enggak. Bahkan kita berharap suatu saat itu kita nih di NKRI yang kita cintai ini ada lembaga keuangan syariah yang pure, murni, bisa menjalankan sesuai dengan syariah. Gitu kan ya. Yang besar sih. Kalau sekarang LKS yang lembaga keuangan yang paling besar kan Konven nih. Apa nggak ingin kita suatu saat ingin lembaga keuangan terbesar di Indonesia siapa? Ini syariah. Itu yang kita cita-citakan. Ya. Siapa harus melakukan itu? Ya tentunya umat Islam. Gitu loh. Jadi umat Islam yang harus melakukan, jangan umat Islam jadi penonton atau jadi marketnya, jadi konsumen. Enggak, kita harus pelakunya. Nah, kita yang bermain di properti syariah ini juga bagian dari itu. Gitu loh. Jadi kita mendorong lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan, sekarang juga banyak yang non perbankan. Ayo, kalau masih ada yang belum benar,
Oke, kita duduk bareng. Jangan malah ditinggalkan. Jangan, kalau ditinggalkan selesai saya. Ya. Gelas ini kalau belum penuh, ya kita penuhi, kita isi. Kalau bisa diminum. Baru bisa diminum. Oke. Iya, tapi kalau gelas ini kita tidak penuhi, ya segini-segini aja, atau bahkan kita buang, selesai. Gitu loh. Nah, pertanyaan antum tadi, apakah mereka sudah syariah lembaga keuangannya? Saya berani mengatakan belum. Tapi tujuannya jelas, ingin syariah. Masih ada pernak-pernik yang harus betulin? Iya. Oke, kita duduk, kita perbaiki itu. Jangan kita tinggalkan. Kita dampingi, duduk. Nah, di APSI itu ada acara-acara untuk duduk bareng dengan mereka. Iya. Kayak waktu itu ada apa tuh namanya ya? Lokakarya ya. Dari 2019 kita udah duduk bareng. Oh, Masya Allah. Iya. Gitu loh. Kita duduk. Masalahmu apa sih? Gitu loh. Tapi ternyata pernah dengar juga belum tentu semua bank syariah itu syariah. Yes. Dan belum tentu juga semua bank syariah itu bermasalah atau belum sesuai syariah. Iya, dan bahkan kita lebih detail dari itu, saya. Kita nggak ngelihat perbankan secara keseluruhan. Kita nggak lihat lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Kita lihat akad yang kita butuhkan apa sih? Ya. Di properti, khususnya di bidang kita. Oh, ternyata akad murabahanya sudah syariah. Ya sudah, yang sudah syariah ini yang kita pakai. Itu. Ada akad-akad dia yang belum syariah. Sorry to say, bukan urusan kita saat ini. Mungkin teman-teman yang katakanlah ada IMBT yang bermasalah, katakanlah gitu kan ya. Itu masih dipakai oleh teman-teman leasing. Ya karena ada leasing syariah. Coba perbaiki akad IMBT itu gitu loh. Nah, kami di properti syariah, alhamdulillah akad murabahanya sudah bisa kita pakai kok. Iya. Karena kalau murabahah itu kan harus unit ready stock. Yes. Jadi dibelikan dulu oleh bank, lalu nanti konsumen beli kepada bank tersebut. Betul. Itu udah bisa digunakan. Sudah bisa digunakan. Iya. Ketika sudah bisa digunakan, ya satu akad itu saja yang sudah digunakan, ya sudah kemajuan. Iya. Artinya begini, dari 2016 ketika anak baru tahu properti syariah dibanding sekarang 2023 ini, sudah banyak kemajuan mereka. Sudah banyak perubahan di mereka. Mereka kenapa kita harus tutup mata dengan perubahan itu? Iya. Gitu. Kalau dulu kita datang katakanlah ke bank syariah yang terbesar atau yang itu, bisa nggak ngilangin denda? Nggak bisa. Selesai saya. Bahkan dulu pernah ada kasus, ada kepala cabang yang akhirnya harus dimutasi. Betul. Gara-gara membuat kebijakan tersebut. Yes. Sekarang berbeda kondisinya 2023 ini. Saya tidak datang ke mereka. Mereka yang datang ke proyek saya. Karena mereka juga butuh market itu. Nah, that's right. Itu mereka ada kebutuhan. Oke. Ini kan satu poin penting sih. Yang paling sulit ditundukkan di perbankan itu apa sih? Regulasi. Maaf ngomong, kesombongan mereka sih. Oh, oke. Superioritas mereka sih. Ngerasa paling dibutuhkan. Yes. That's the point. Padahal ya dulu kita maaf ngomong harus nunduk-nunduk masuk ngetok pintunya bank untuk minta pembiayaan. Dan itu anak lakukan waktu konven. Anak lakukan. Gitu kan. Setiap tahun anak ketuk lagi pintunya. Minta suplesi. Kalau ini tahun ini 1 miliar, tolong dong tahun depan 2 miliar. Dan celakanya anak menganggap itu prestasi sih. Ngeri ya nah. Jadi kalau ini tahun ini anak dapat pinjaman 1 miliar terus ditingkatkan jadi 2 miliar, itu qadarullah, itu waktu anak menganggap itu prestasi. Kan luar biasa sih. Iya. Padahal itu makin dalam gitu kan ya. Padahal makin mengeri, makin membesar, nggak tahu kapan selesainya itu. Nah, sekarang bank syariah atau lembaga keuangan syariah mau datang ke kita sih. Iya. Oke. Kan enak nih kalau dia udah datang, kan kita bicaranya juga lebih enak. Masih ada denda nggak? Kami udah nggak ada denda, Pak. Nah, that's the point sih. Yeah. Coba kalau itu waktu kita tinggalkan mereka. Ya sudah, mereka berhenti berjuang di dalam, kita berhenti berjuang dari luar. Dan akhirnya tidak memberikan kemudahan juga untuk masyarakat. Kapan kita punya bank syariah yang kuat? Kapan kita punya bank syariah yang besar? Ya. Padahal sebenarnya dari hati kecil mungkin ya, atau dari pemahaman kita terdalam, sebenarnya kita juga butuh sebenarnya. Butuh saya. Gitu. Apalagi bisnis kita, bisnis properti ini, bisnis yang padat modal. Ya. Ya kan? Ya.
Ya walaupun ada yang mau kerjakan dengan cara moderat katakannya, lebih banyak yang berdarah-darahnya daripada yang suksesnya. Itu dia. Dan itu malah memicu ya amit-amit ya kalau sampai terjadi masalah seperti dulu. Iya, itu. Jadi udah bisnis yang padat modal, yang punya modal siapa? Mereka yang punya modal gitu loh. Gitu. Tapi kita juga saat ini kondisinya, posisinya ya lu bisa ikutin, ayo kita gandeng. Yes. Tapi kalau lu masih ada riba, gharar dan juga zolimnya, oh mohon maaf, kita udah bisa berjalan kok. Bahkan kita ancam lagi, gua gerogotin pasar lo. Nah, itu. Gitu loh. Karena kita tahu kalau pasarnya kita gerogotin, dia pasti mau berubah. Pasti mau berubah. Karena mereka kan masih profit oriented. Iya. Tapi lagi-lagi perubahan ini berjalan. Anda sendiri nggak bisa mentargetkan sampai kapan perubahan ini harus berlaku. Ya sudah, kita jalankan aja. Ya kan? Mungkin masih 2 tahun, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, kita jalankan aja. Yang penting berproses. Yang penting berproses, dan proses ini tidak boleh berhenti. Kita menjalankan ini, Anda juga dapat nasihat dari Ustadz. Anda ingat sekali ya, Ustadz, Anda nggak perlu sebutkan namanya, Pak Ama. Antum menjalankan properti syariah tanpa bank, ya itu cakep banget. Alhamdulillah, bagus banget itu. Tapi kalau perbankan itu bisa disyariahkan, maslahatnya akan jauh lebih besar. Manfaatnya akan jauh lebih besar. Maslahatnya akan lebih besar, kata Ustadz itu. Ya memang itu saya. Sekarang gini, terus terang aja, Ana masih dan teman-teman ya yang bermain tanpa bank itu size-nya masih kecil. Dan belum bisa menyentuh segmen yang paling rendah. Apa segmen yang paling rendah? MBR saya. MBR. Iya. Apa itu? Masyarakat berpenghasilan rendah. Produknya yang mereka perlukan adalah produk properti yang kalau kita sebut itu rumah subsidi saya. Iya. Pemain properti syariah tanpa bank belum bisa menyentuh itu. Iya. Karena itu padat modal, terkait dengan regulasi pemerintah segala macam gitu kan ya. Nah, ingin nggak sih suatu saat, dan saudara kita yang terjerat riba paling banyak di sini saya. Iya, betul. Gitu. Jadi dari piramid itu yang paling bawah ini paling banyak jumlahnya. Mungkin 99%-nya saudara kita. Siapa yang menyelamatkan mereka kalau bukan kita? Padahal dari hati kecil kita ingin bisa dirasakan juga manfaatnya oleh mereka semua. Betul. Kalau main di properti komersial kan lebih banyak bisnisnya. Kita enggak ingin banyak manfaat buat yang MBR ini. Nah, dengan tanpa bank sulit sih. Belum terjangkau mereka. Harus dengan pakai bank. Makanya kita dampingin terus ya. Kita dampingin, dan alhamdulillah sudah bisa kita masuk ke situ. APSI sudah bisa masuk ke MBR ini, sudah bisa masuk ke perumahan subsidi. Iya. Karena yang sudah sempurna atau belum? Mungkin belum sempurna gitu loh. Tapi itu yang terbaik yang kita bisa lakukan saat ini. Karena yang kita ketahui juga bahwa di dalam APSI ini udah banyak sekali, bukan hanya 1-2, tapi developer yang main di subsidi, yang punya unitnya tuh bukan hanya ratusan tapi ribuan juga ada member di APSI ini. Betul. Dan kalau antum mau cari pahala di situ. Iya, karena pahalanya lebih banyak dirasakan. Betul. Apalagi ya itu tadi MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Jumlahnya makin lebih banyak sih. Masya Allah. Dan mereka boleh dibilang 99% sudah berinding nih saya nih. Betul. Bicara tentang manfaat. Dan mereka yang perlu diselamatkan. Gitu. Wah, menarik banget ini. Dan kalau misalkan memang ternyata akhirnya nanti ya tadi yang Antum bilang, entah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 5 atau 10 tahun lagi, yang penting kita terus menjalani prosesnya ya. Kita jalankan prosesnya. Dan kita tidak boleh berhenti prosesnya. Tidak boleh berhenti. Ya, karena tujuannya ya bisa memberikan lebih banyak manfaat lagi nantinya pastinya kan. Dan alhamdulillahnya respon dari kita, pendekatan kita, PDKT kita dengan lembaga-lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank, mereka juga welcome kok. Iya. Dan bahkan sudah ada yang sebenarnya tanpa riba, tanpa gharar, tanpa zolim itu sudah ada. Oh, ternyata ini nggak boleh ya. Kami hilangkan kalau memang nggak boleh. Mereka sudah seperti itu kok. Artinya ya ini edukasi lagi. Semuanya perlu edukasi. Kita jangan merasa kita pintar sendiri gitu. Jadi dari perjuangan 2016 sampai dengan 2023 saat ini,
sudah membuahkan hasil sebenarnya. Alhamdulillah sudah ada hasilnya. Alhamdulillah sudah. Apakah sudah selesai? Belum. Ya, namanya masih panjang perjalanan. Iya, kata Dewan Pengawas Syariah Rumah Halal Indonesia, namanya sesuai syariah itu nggak bisa saat ini oke, ketok palu oke, berarti oke semua, belum tentu. Tapi harus tetap dijagain. Nggak bisa dalam satu malam. Itu dia. Nggak semudah membalikkan telapak tangan. Itu dia. Semua perlu proses, perlu perjuangan. Iya. Tapi kalau misalkan gini, ini berarti APSI menarik banget. Kalau misalkan ada nih mungkin di antara Brother Filah yang nonton saat ini sebagai penggiat properti juga, dan mereka pengen tahu lebih dalam tentang APSI, itu gimana sih caranya? Atau mereka ingin bergabung sama APSI? APSI punya website, APSI punya kegiatan-kegiatan. Oke. Kalau untuk masuk APSI memang kita saat ini masih mensyaratkan untuk masuk itu lewat pintu PPSD. PPSD itu pelatihan pengembang syariah dasar. Gitu. Itu pintu utama untuk masuk jadi anggota. Tapi kalau sekedar ingin tahu katakanlah, APSI di beberapa daerah, APSI sekarang sudah ada 14 DPW, 14 provinsi. Ya. Di DPW terdekat itu sering mengadakan acara kumpul bareng, ngopi bareng, sambil berdiskusi soal properti. Itu. Beberapa kali kita sudah mengadakan, dan itu terbuka untuk umum. Siapapun yang ingin tahu, ingin ikut, monggo, silakan. PPSD itu ya? Iya, PPSD. Acara yang ngobrol properti juga terbuka untuk umum. Sebelum ikut PPSD, saya mau ikut dulu, pengen tahu tuh APSI kayak mana sih. Silakan aja datang ke acara kita, suka acara ngobrol properti. Ya, kita duduk bareng di kedai kopi gitu, bicara tentang properti, bicara tentang pajak properti, bicara tentang legalitas properti, sambil mungkin tanya kenalan sama orang APSI, kenalan APSI bagaimana segala, silakan. Tertarik ikut PPSD kalau memang sudah developer, monggo jadi anggota APSI gitu. Oke. Dan kalau misalkan sudah masuk dalam komunitas itu udah terdaftar resmi. Betul. Dan diakui juga oleh negara ya. Betul. Jadi developer yang resmi terdaftar, diakui oleh negara itu terdaftar namanya Sistem Informasi dan Registrasi Pengembang. SIRENG. Oke. Gitu. Iya. Dan APSI sudah ada di sana. APSI ada di sana. Anggota APSI yang mendaftar udah resmi jadi anggota APSI, kita masukkan di SIRENG. Masya Allah. Jadi nggak perlu dikhawatirkan lagi mengenai tentang legalitasnya ya. Betul. Karena itu sudah langsung difilter dari awal. Kita filter. Nah, PPSD terdekat itu kapan sih? Insya Allah nggak nyampe sebulan lagi, 9-10 Agustus kita adakan. Dan di Jakarta. Di Jakarta? Ya. Wah. PPSD sebelumnya kita adakan di Makassar di bulan Februari. Dan insya Allah bulan Agustus ini semoga Allah mudahkan ya. Mohon supportnya juga dari Rumah Halal Indonesia untuk mensiarkan ini, karena ini bagian dakwah. Insya Allah di 9 dan 10 kita sudah firm tempatnya itu di Hotel The Have ya, The Have Cawang ya, kalau nggak salah ya. Di Cawang gitu. The Have Cawang, Jakarta Timur. 9-10 Agustus. 9-10 Agustus insya Allah. Wah, ini menarik nih. Jadi pendaftaran sudah dibuka. Sudah dibuka sekarang? Sudah dibuka ya. Wah. Kuotanya terbatas hanya untuk 50. Hanya untuk 50 aja? 50 jadi kalau yang belum, seat. dan sekarang sudah di angka 20-an. Sudah hampir 50%. Sudah hampir 50%. Masih ada waktu sih, masih ada waktu 2 atau 3 pekan. Mudah-mudahan video kita ini tayang sebelum tanggal itu tuh ya. Mudah-mudahan. Brother Filah yang nonton dan sudah punya proyek properti, silahkan join di PPSD. Betul. 9-10 Agustus. Join sekedar mau dapat ilmunya, sekedar mau tahu APSI, monggo. Join untuk tahu ilmunya, tahu APSI dan berhasrat untuk jadi anggota APSI, monggo. Karena gini alhamdulillah nih perkembangan properti syariah di Indonesia. Sekarang ini bahkan asosiasi yang konvensional, gitu kan, sudah banyak yang punya divisi syariah. Iya. Ada beberapa mungkin kurang etis kalau saya sebut ya, namanya asosiasi properti besar, yang sudah puluhan tahun. Kakak dari APSI jauh di atas gitu kan, sudah punya divisi syariah. Alhamdulillah. Artinya apa? Mereka pertama memang mungkin ngelihat ceruk pasarnya, tapi juga mereka juga lihat siapa sih yang bisa bertahan ketika ada sesuatu yang abnormal. Contohnya kemarin pandemi. Itu kan sesuatu yang abnormal terjadi. Yang konvensional kolaps ya. Iya, banyak. Kita yang syariah
happy aja tuh. Iya, walaupun ada dinamikanya itu biasalah, tapi nggak sampai kolaps kami. Dan konsumen lebih banyak yang happy di syariah kayaknya. Betul. Artinya ceruk pasarnya jelas di Indonesia. Iya. 87% kita Muslim. Dan nanti tentang ceruk pasar ini akan dibahas detail juga tuh ya di PPSD itu. Iya. Nah, kenapa harus syariah? Itu dia. Betul, menarik nggak syariah itu? Iya. Gitu. Iya. Makanya kalau misalkan emang pengen mendapatkan keberkahan ya dan juga cuan ya. Cuannya ya rezeki yang berkah berlimpah dari properti syariah. Betul. Ya pastikan caranya pun juga benar. Betul. Jangan sampai mau cuannya doang tapi belajarnya kagak mau. Akhirnya merugikan orang banyak dan akhirnya dosalah yang kita dapat. Amit nauzubillahi min zalik. Dan ilmu properti ini nggak akan selesai untuk dipelajari saya. Ya. Karena dinamis sekali. Ya. Properti 10 tahun yang lalu akan berbeda dengan properti saat ini. Ya. Properti saat ini akan ketinggalan zaman menghadapi properti 10 tahun yang akan datang. Dunia berubah. Makanya kita juga harus bisa berubah. Itu dia. Tapi syariahnya ini kan tidak boleh berubah. Iya. Nah, dari 14 abad yang lalu Rasulullah sudah kasih tuh. Iya. Dan alhamdulillahnya antum terapkan kapan saja di mana saja tetap bisa itu syariah. Itu dia. Kalau kita mau belajar. Iya. Gitu. Kalau kita punya komitmen. Iya. Gitu. Setuju. Makanya nih, ini terima kasih banyak atas sharingnya ya. Insya Allah padat manfaat juga dari sharing kita kali ini. Ya, itu dia pentingnya kita banyak diskusi, banyak ngobrol tentang properti dan yang paling penting ya harus tetap sesuai dengan syariah. Betul. Karena kalau memang jannah adalah tujuan, maka syariah adalah kewajiban. Betul. Setuju ya? Setuju banget. Setuju banget. Syariah jalannya. Syariah jalannya. At-thariqu ilal jannah. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Amin. Biar riba raib.